Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi PPKN kelas 8 bab 1 bagian C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Langsung saja kita simak. Indikator dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah indikatornya menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama kita bahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Setiap ideologi memiliki karakteristik berbeda-beda. Ideologi Pancasila juga memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan ideologi lain. Ciri khas tersebut dapat dilihat dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, kita lihat pada gambar sebelah kiri ada gambar Garuda Pancasila, kemudian dijabarkan juga nilai-nilai dalam sila Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, kemudian keadilan. Nah, 5 nilai ini adalah ciri khas yang hanya dimiliki oleh ideologi Pancasila. Ya, tidak ada dalam ideologi manapun di dunia ini yang lainnya itu mengandung komplit ya 5 nilai ini dalam satu konsep ideologi. Itulah ciri khas ideologi Pancasila. Selain ciri khas yang bisa dilihat dari setiap silanya, juga terdapat ciri-ciri lain dari ideologi Pancasila. Antara lain, 1. Berasal dari falsafah masyarakat. Pancasila adalah ideologi yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dalam bahasa Soekarno, Pancasila itu apa? Digali dari nilai-nilai asli yang ada dan berkembang dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Ini makanya ideologi Pancasila itu dari masyarakat Indonesia sendiri ya, otentik istilahnya. Kemudian yang kedua, berdasar hukum. Negara yang berdasar ideologi Pancasila adalah negara yang berdasar hukum. Ya, negara kita itu bukan mahstat atau negara yang berdasarkan kekuasaan, tapi kita berdasarkan hukum. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lengkap ciri khas Pancasila dari setiap silanya. Yang pertama adalah ciri khas sila pertama. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai manusia yang beriman, kita meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi negara kita itu melarang adanya paham ateis atau tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi kebebasan di negara kita itu adalah setiap warga negara bebas untuk memeluk agama yang diyakininya. Itu berarti berbeda dengan konsep kebebasan beragama dari barat ya.
Kalau mereka boleh tidak beragama, kalau kita harus beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Ciri khas sila kedua. Dilambangkan dengan rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan bahwa warga negara Indonesia mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hak setiap warga negara dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Hak yang diakui oleh bangsa Indonesia bukan HAM yang secara mutlak sama dengan HAM bangsa Barat, melainkan HAM yang berdasarkan Pancasila. Misalnya HAM yang berketuhanan. Ya, contohnya tadi ya, ada HAM tentang kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga, ciri khas sila 3. Dilambangkan dengan pohon beringin. Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, dan suku bangsa, mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah. Inti dari paham kebangsaan adalah nasionalisme, yaitu cinta dan setia kepada tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kemudian, ciri khas sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sendi utama demokrasi Indonesia berdasar atas asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan. Demokrasi kita mendahulukan musyawarah mufakat daripada pengambilan suara secara voting. Demikian maksud saya, demokrasi dilihat dari asal katanya. Demokrasi berasal dari bahasa Latin demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Dengan begitu, negara yang demokratis harus tetap meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kemudian ciri khas yang kelima, sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas, merupakan salah satu cita-cita negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, ini cita-cita nasional kita itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang kedua, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sejarah membuktikan keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan yang final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Warga negara harus menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Nah, kita menghargai nilai-nilai Pancasila itu juga turut untuk mempertahankan Pancasila. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita memahami nilai-nilai daripada Pancasila. Kemudian setelah itu kita menginternalisasikan nilai tersebut dalam diri kita. Kemudian kita amalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian kita juga menjunjung ya ideologi kita Pancasila dalam kehidupan. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Nah, dalam teori itu ada butir-butir pengalaman Pancasila. Kita bisa melihatnya ya.
dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ini tidak saya bacakan semuanya, nanti bisa dibaca sendiri atau bisa juga dicermati di buku paket teman-teman semuanya. Yang pertama, butir pengalaman Pancasila sila pertama. Yang A, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan seterusnya ya, sampai G. Kemudian yang kedua, butir pengalaman Pancasila sila kedua. A, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. B, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. C, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan seterusnya sampai J. Kemudian butir pengalaman Pancasila sila ketiga. A, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. B, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sampai D. Kemudian butir pengalaman Pancasila sila keempat. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B, tidak boleh melaksanakan kehendak kepada orang lain. C, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. D, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan seterusnya sampai J. Kemudian butir pengalaman Pancasila sila kelima. A, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. B, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D, menghormati hak orang lain. E, suka memberi pertolongan. F, tidak menggunakan hak pilih untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Maksud saya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Dan seterusnya. Itu tadi ya, butir-butir pengalaman Pancasila. Sampai di sini, semoga semuanya bisa memahami materi kita kali ini. Tadi yang pertama ada ciri khas daripada ideologi Pancasila. Kemudian diulas ciri khasnya dari setiap sila. Kemudian dilanjutkan dengan adanya teori tentang butir-butir pengalaman Pancasila. Intinya adalah kita bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan acuan tadi ya. Sebagai acuan adalah butir-butir pengalaman Pancasila. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.